Kalau lo nggak ngerti ya tentang konten-konten saya, tentang live streaming saya, pembahasannya, kalau lo nggak paham, nggak menyimak dari awalnya, nggak bakal nyambung. Itulah Pak Jero, panjang jenggot, otak separoh. Calon pemimpin Bumi Pertiwi Indonesia itu ya adalah berdarah Jawa katanya. Namanya berakhiran O atau UI. Menoto negoro, bukan menoto aksoro ya. Bukan menata kata-kata, menata negara calon pemimpin itu. Ya. Menata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ini ada sebuah video live streaming dari seorang emak-emak yang sudah sering kita lihat. Dan kali ini betul-betul dia membuat lagi sebuah komentar-komentar dan sindiran-sindiran yang cukup menohok ya terhadap orang-orang yang selama ini banyak ngoceh terhadap rejim Pak Jokowi. Dan ibu-ibu ini kemudian memberikan ya sebuah stigma-stigma yang unik-unik pula ya. Dia menyebutnya dengan Pajero, panjang jenggot, otak separuh. Wow, sebuah ya istilah yang menurut kita ini betul-betul ya terkesan lucu ya. Tetapi ini kontekstual juga sih sebenarnya, karena memang banyak orang-orang yang dengan label yang disampaikan emak-emak ibu ini ya kadang memang ya cara berpikirnya itu dangkal sih sebenarnya. Dia kadang ya menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta lah ya, tanpa disertai dengan sejumlah fakta-fakta yang ada yang hanya dimotori oleh sejumlah kebencian ya, ketidaksukaan yang akut terhadap rejim hari ini, sehingga ya dia pun menyerang Pak Jokowi dengan sejumlah argumentasinya yang kadang itu juga kita susah untuk kemudian menerima. Dan oleh ibu ini disebutnya sebagai Pajero, panjang jenggot, otak separoh ya. Bagaimana dia betul-betul ya memberikan sebuah informasi yang menurut kita ini penting ya untuk kita cermati bersama, dan paling tidak ini sebuah sindiran terhadap orang-orang yang selama ini ya selalu saja mencari celah-celah dan kelemahan daripada Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simak ya bagaimana ocehan ya komentar-komentar daripada ibu ini. Kenapa Pak Sucip Aditya menghapus komentarnya? Banyuwangi, selamat malam juga. Ya pokoknya udah jam 10 masih ada yang ngecek, kasih lihat gitu kan. Udah kasih lihat aja tulisannya, maaf gitu. Malam Bunda. Itu gitu ya, baik-baik, maaf. Ini lihat Selamat malam Bunda. Ya. Wasit, bukannya wasit bola. Harmasi wasit bola. Ya, tunggu dulu. Banyuwangi, Ganjar penerus Jokowi. Malam juga Pak Aldi. Malaysia, selamat malam. Kenapa dulu AHY suruh keluar dari angkatan ya? Nah, itu urusan pribadinya, ibunya, atas permintaan ibunya. Oh ya, atas permintaan Ya kan? ibunya. AHY keluar itu. Baru tahu. Selamat malam juga Pak Wong Rimba Alas. Alas Roban. Ya ibu ngomong apa nggak ngerti, lo nggak bisa berbahasa ya kalau nggak ngerti ya. Iya. Mendingan lo nyanyi karaokean kalau lo nggak ngerti ya tentang konten-konten saya, tentang live streaming saya, pembahasannya. Kalau lo nggak paham, nggak menyimak dari awalnya, nggak bakal nyambung. Itulah Pajero, panjang jenggot, otak separoh. Panjang jenggot, otak separuh. Pajero. Cocok ini Bunda ini. Waalaikumsalam. Suparlan, aku nanti anti Anies, manut sama Jokowi. Tidak juga sih manut Bapak Jokowi, tapi masih simpati sama Bapak Jokowi gitu ya. Jangan terlalu fanatik juga bro. Harus ya. Ikut konstitusi ya. Dewi Suparyati, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas dong
Pak Jokowi ketemu Pak Surya Paloh. Nah, kalau kita candakan sama kadrun semua, ya menjadi panas mereka ya. Kenapa? Kalau saya dukung Anies, katanya salah itu, ya nggak? Apalagi Ridwan Kamil, katanya salah itu, ya. Ketawa aja bro ya. Yang pontang-panting lagi mencari koalisi, ya. Gawat ini BUMN masih mengundang Felix Cincau. Alah. Felix Xiao. Halo Pak. Yang namanya Indonesia ini kalau mau maju itu seharusnya persatuan lah yang kita genggam ya. Tidak perlu kita itu ya memandang bulu siapa mereka. Yang penting memajukan negara kita ini sih sebenarnya. Akibat kalian selalu berkata seperti itu, makanya saya selalu jawab seperti itu, Anda itu adalah rasisme. Ya, Indonesia ini berbagai-bagai loh macam yang namanya budaya, keturunannya. Nah itu. Namun salah satunya ada pesan dari Joyoboyo. Calon pemimpin Bumi Pertiwi Indonesia itu ya adalah berdarah Jawa katanya. Namanya berakhiran O atau Wi. Menoto negoro, bukan menoto aksoro ya. Bukan menata kata-kata, menata negara calon pemimpin itu. Ya. Menata negara. Bukan menata Namanya berakhiran kata-kata. O. Ya. Bisa jadi Sumanto gitu Sumanto. ya. Yang jelas bukan Edan gitu aja ya. Akhir namanya. Siapa yang Memajukan berakhiran Edan? tenaga kerja Cina, Kalibong. Oh, gini. Buat temen yang ada di TikTok yang namanya Subang Lawing, ya, Subang Lawing. Kalau selalu teriak di Indonesia itu hanya memajukan Cina. Pola pikir Anda tuh sempit, hanya batas dengkul saja. Kenapa? Nenek moyang kita berasal dari Cina Laut Selatan, mendaratnya orang Yunan. Ya, bukan orang Yaman. Ingat catat. Berasal dari Yunan. Profesi beliau, nenek moyang Indonesia ini adalah pedagang, bisnis, bukan pendemo. Itu satu. Ya. Kedua, Bukan pendemo. kulit yang namanya insan yang ada di Indonesia itu berbagai karena dia berbelasteran. Iya, macam-macam. Ya, paham. Kemajuan Indonesia itu didirikan bermula dari orang Cina yang pertama, nenek moyang kita mendarat dari Cina Laut Selatan. Profesinya dagang, bukan profesinya mendemo menguasai Monas. Nenek moyang Indonesia menguasai seluruh samudra. Ya, beragama Hindu. Ingat, belum ada yang namanya agama Islam pada abad tersebut. Paham? Jangan sok tahu loh. Indonesia bisa maju karena kerjasama dengan Cina. Indonesia mayoritas darahnya separuh Cina. Lo tidak bisa memisahkan antara Indonesia dengan Cina. Paham? Kapok Bukan lo, Arab. diceramain lo. Kalau yang namanya Arab, Din Aidit PKI yang membuat propaganda antara Indonesia, seluruh negara ini adalah Din Aidit keturunan Arab. Paham lo? DNA Aidit keturunan Arab ya. Belajar sejarah. Ya, jadi nggak ada halu-halu, itu kenyataan bro. Ya, investasi Cina itu sejak zaman Bung Karno. Sementara investasi orang Yaman yang ada di Indonesia apa? Membuat kegaduhan, jual agama, ya nggak? Dalil bikin sendiri, preman di Tanah Abang lo habibkan, lo cucu Nabi kan, tukang panci, tukang jilbab, lo ulama kan, goblok. Waduh. Selamat malam juga Pak Hadi. Anies jadi presiden. Mimpi dari Lampung ya? Mimpi. Lah iya dong. Bumi gonjang ganjing, politik sudah fase fitnah yang keji. Kebenaran sudah diindahkan. Ayo kompetisi fire. Begini Pak Rahmat. Siapa sih yang menciptakan pemberitaan kebohongan atau ujaran kebencian, perpecahan, propaganda yang ada di Indonesia ini sebelumnya? Gak ada selain mereka itu sendiri. Pertama di 2018 lalu menggunakan
yang namanya gebuk, yaitu Amin Rais dan kawan-kawan Ratna Sarumpait ya. Lah sekarang ini kau menggunakan ular kobra ya Oh, yang dilempar di untuk menutupi Wahidin Halim kasus-kasus itu ya? bansos agar capres Anda itu tidak terangkat kasus masalah bansos, mengangkatlah hinakan presidennya. Dianggap presiden itu adalah Fir'aun. Ya enggak? ada kasus ular kobra dilempar ke rumahnya Wahidin Halim sebelum Anies datang itu ya. Bener nggak itu ya? Rumah Irama temui HRS, nggak masalah. Rumah Irama mah nemui siapa aja, sama siapa aja. Emang dia kuda kebal, bro. Bapak di Rumah Irama menghina Bapak Presiden, ibunya adalah seorang Kristen aja dia enggan mengucapkan kata maafnya di publik. Ya enggak? Itu aja. Kita udah kebaca kok. Gendeng pancen oye. Orang tua. Thank you. Enak zaman SBY nggak ada nenek yang kayak gini. Oh iya, karena zaman SBY kalau nggak ada nenek yang kayak gini, enak-enakan korupsi, ya kan? Ya enggak. Siapa yang bersuara hilang aman. Banyak yang kehilangan. Pertama, kalau di zamannya SBY dulu, ketika dia di pengadilan hilang ingatan, setiap dipanggil yang namanya hakim hilang ingatan, bro. Ya. Siapa Korupsi itu? besar-besaran, ketika mau ngetokin palu hilang ingatan, undang-undang hilang, ya kan? Yang namanya ingatan kadrun itu pada hilang, buku KPK hilang, ya enggak? Nyawa orang saksi-saksi hilang, termasuk yang namanya saksi BLBI, putra Raja Wali, yang namanya Nazarudin Zulkarnain. Betul apa benar? Halo. Ya, betul apa benar? Ente nggak bisa lagi berkuasa ya kalau nenek-nenek cerdas model begini banyak di media sosial. Oh. Ya. Aduh, salam molas drone. Ya, udah ngopi? Udah ngopi. Belum? Ngopi ya. Nah, walaupun kopi lo dingin, kalau masuk room dagelan politik itu Panas. langsung panas, mendidih bro, sampai hati-hatinya. Iya enggak? Enak ya. Kalau yang makan nggak nyambel sore ini jadi pedes. Betul. Iya. Ini juga dagelan politik bisa ngobati darah rendah. Tadi katanya ada yang meminta resep. Cara mengatasi darah rendah itu seperti apa teman? Katanya ya enggak? Ya cukup masuk room dagelan politik aja kalau mau meloncat tinggi itu darahnya. Hati-hati tapi jangan sampai pecah pembuluh darahnya. Kalau kebongkar kesenggol korupsinya ya enggak? Cuman hati-hati aja kamu ngomong, guys. Ancaman Ngancam nih, ngancam, ada yang ngancam nih. Sosok ngancam lo drone. Bagaimana dengan omongan Fir'aunnya Cak Nun? Hah? Kenapa nggak kasih tahu itu? Ya, lah iyalah kalau nggak banyak bacot ngelunjak kadrun itu di Indonesia, bro. Diem kalem kayak Bapak Jokowi ngelunjak di Indonesia, dikasih hati minta jantung, dikasih tumpangan minta berkuasa, enak aja. Aduh. Teriak kami majikan Anda. Alah Fred. Sekali komen mental kabur ya, tiarap 3 hari 3 malam kagak bangun-bangun. Kenapa drone? Ya luar biasa ya, ibu ini betul-betul memberikan sebuah ya ocehan komentar yang menurut kita ini membuat kita betul-betul berpikir keras ya, bagaimana dia dengan sangat tegas ya menyindir kelompok-kelompok yang selama ini selalu bermain pada wilayah-wilayah politik ya, dan selalu mendiskreditkan rezim Jokowi hari ini. Kita sebenarnya berharap banyak ibu-ibu yang mau seperti ibu yang satu ini, yang mau bicara tegas, lugas ya, cerdas ya, cadas, yang memberikan sebuah informasi menarik ya buat
kita semua yang mungkin bisa juga memancing nalar kritis kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.